Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Emma Masak. Kali ini saya mau bikin cilok isi daging sapi. Ciloknya kenyal, nggak lembek. Salah satu jajanan legend dari kecil sampai udah dewasa juga tetap masih ada. Bumbu kacangnya juga enak, wangi. Nah, untuk cara bikinnya tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel saya Emma Masak dengan cara subscribe. Nah, yang pertama saya akan bikin dulu bumbu kacangnya ya. Di sini saya pakai cabai merah keriting 8 buah. Lalu saya pakai 3 buah bawang merah yang sudah saya goreng dulu sebentar biar aromanya itu keluar ya, biar lebih wangi. Lalu saya pakai bawang putih 2 butir, ini juga sama, saya goreng dulu sebentar biar aromanya keluar. Lalu saya pakai daun jeruk 4 lembar. Kacang tanah saya pakai 150 gram, ini sudah saya goreng ya. Lalu saya pakai air 500 ml, garam 1,5 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok makan, dan yang terakhir saya pakai gula merah 20 gram. Sekarang saya akan haluskan kacangnya. Ini saya akan blender aja biar cepat ya, kalau mau diulek juga boleh. Ini kacangnya dimasukkan semua, lalu cabai merah, bawang putih, bawang merah, ini di blender sampai dia benar-benar halus. Dan ini saya tambahkan air biar blendernya gampang ya, dan juga saya tambahkan sedikit minyak. Nah, ini sudah halus. Sekarang saya akan masak kacangnya. Ini saya pakai sedikit minyak ya. Lalu masukkan kacangnya yang sudah di blender. Lalu masukkan bumbu-bumbunya, garam, kaldu bubuk, gula pasir, dan juga gula merah. Ini dimasukkan semua. Lalu masukkan air sisa yang tadi ya. Lalu diaduk sampai si kacangnya ini larut menyatu dengan air. Ini dimasak sampai dia itu airnya agak menyusut ya. Apinya jangan pakai api besar, pakai api kecil aja. Nah, ini airnya sudah menyusut ya, dan minyaknya juga sudah mulai keluar. Jangan terlalu lama ya, nanti kalau terlalu lama dia malah jadi bumbu kacangnya itu terlalu kental. Kentalannya cukup seperti ini aja, sudah cukup. Lalu matikan kompor dan pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya yang kedua saya akan bikin isiannya. Di sini saya pakai daging sapi yang saya campur dengan sedikit lemak, urat, dan juga lainnya. Ini untuk isian bakso ya sebenarnya, tapi saya bikin untuk isian cilok. Ini saya pakai 120 gram, dan ini sudah saya chopper ya. Kalau nggak ada chopper boleh dicincang sampai dia lembut, halus, kecil-kecil ya. Kalau mau pakai daging cincang juga boleh, atau kalau mau diganti sama lauk yang lain, misal pakai ayam, telur, sosis, atau pakai seafood juga enak ya. Lalu saya pakai 1 batang daun bawang yang sudah saya iris. Lalu saya pakai kaldu sapi setengah sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh. Lalu saya pakai 1 butir bawang putih yang sudah saya cincang halus ya. Nah, yang terakhir saya pakai bawang merah 2 butir yang sudah saya cincang halus juga. Sekarang saya akan tumis bawang merah dan juga bawang putih sampai dia layu dan harum. Ini saya pakai minyak sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, karena kan nanti dia akan mengeluarkan minyak dari si dagingnya ya. Nah, kalau bawangnya sudah wangi dan layu, sekarang saya masukkan daging cincangnya. Lalu diaduk sampai tercampur dan sedikit berubah warna. Selanjutnya saya akan masukkan bumbunya, garam, merica bubuk, dan juga kaldu dimasukkan. Nah, yang terakhir saya akan masukkan daun bawang. Ini dimasak sampai si dagingnya itu berubah warna ya dan mateng. Daun bawangnya juga layu.
Nah, ini dagingnya sudah matang ya, dia warnanya udah benar-benar berubah. Daun bawangnya juga sudah benar-benar layu menyatu. Lalu matikan kompor dan pindahkan ke dalam wadah. Nah, yang terakhir, sekarang saya akan bikin ciloknya. Bahan-bahannya yang pertama saya pakai tepung tapioka 150 gram. Lalu saya pakai tepung terigu 150 gram. Lalu saya pakai merica bubuk setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, garam 1 sendok teh. Lalu saya pakai 1 batang daun bawang yang sudah saya iris halus. Dan yang terakhir saya pakai air panas 150 ml. Sekarang saya akan campurkan semua bahannya. Ini tepung terigu sama tepung tapioka disatukan. Lalu masukkan bumbunya, garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Lalu daun bawang dimasukkan. Ini diaduk dulu sampai dia tercampur. Nah, kalau sudah tercampur, lalu masukkan air panasnya ya. Nah, ini diaduk dulu pakai sendok biar nggak panas tangannya. Diaduk dulu sampai dia benar-benar tercampur. Kalau sudah tercampur dan dia mulai agak dingin, baru saya akan pindah menggunakan tangan ya, biar lebih enak ngaduknya. Karena kalau pakai sendok kan susah ya. Pastikan tangannya bersih, udah cuci tangan. Ini diaduk sampai dia benar-benar tercampur. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini, sekarang saya akan mulai isi dengan isian daging yang sudah tadi saya masak ya. Nah, ini dagingnya yang sudah tadi saya masak, tuh jadinya seperti ini. Nah, sekarang ambil sedikit adonan, lalu ditekan-tekan sampai dia agak pipih. Lalu masukkan isiannya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak ya. Lalu ditutup dan dibulatkan. Dibulatkan sampai permukaannya itu halus ya, jadi nggak ada yang belah, nggak ada celah. Nanti kalau ada celah atau ada yang retak-retak, dia bisa pecah nanti pada saat direbusnya nanti ya. Jadi usahakan harus mulus. Kalau mau mulus, kuncinya harus sabar ya, karena kalau mau dibikin mulus itu agak lama ya, jadi harus sabar. Lakukan terus sampai adonannya habis ya. Nah, ini sudah selesai, ciloknya sudah saya bentuk semuanya, adonannya sudah habis. Sekarang saya akan rebus ciloknya. Ini sudah saya siapkan air mendidih. Kalau mau dikukus juga boleh ya, tapi saya lebih suka direbus karena dia bentuknya itu lebih bulat ya. Nah, ini saya akan masukkan semuanya. Kalau sudah dimasukkan semuanya, saya akan aduk pelan-pelan biar dia nggak nempel ke permukaan si pancinya ya, permukaan dasarnya biar nggak nempel. Lalu saya akan tambahkan sedikit minyak biar dia nggak nempel. Ini direbus sampai si ciloknya itu dia mengapung dan warnanya juga berubah ya, jadi dia lebih bening kalau udah mateng, dalamnya nggak warna putih lagi. Nah, ini ciloknya sudah mengapung semua, warnanya juga udah berubah ya, jadi lebih bening. Lalu saya akan angkat dan saya akan tiriskan dulu sebentar ya. Ini dia hasilnya, sudah jadi. Tuh warnanya cantik ya, merah. Tapi ini bumbunya nggak pedas ya, jadi anak-anak bisa makan. Ciloknya juga enak, kenyal, nggak lembek. Rasanya juga pas, asinnya pas, manisnya pas. Ini saya tambahkan saus sama kecap dan juga jeruk limau biar tambah wangi dan seger ya. Tuh dalamnya seperti ini. Ini bisa dijadikan ide jualan juga loh. Ciloknya bisa awet kalau disimpan di dalam freezer ya, tapi harus disimpan di dalam wadah tertutup. Jadi dia bisa awet 2 bulan, bisa awet. Kalau di vakum dia juga bisa awet ya. Bisa tahan 3 sampai 4 harian di vakum, tapi harus sudah dalam keadaan dingin ya. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel saya, Emma Masak, dengan cara subscribe, like kalau teman-teman suka,
komen, share sebanyak-banyaknya, dan tunggu di video saya selanjutnya. Terima kasih.